Ketika aku berjalan mencari ketenangan, entah sampai kapanpun kakiku akan berhenti dan menemukan tempat yang baru. Di sini aku menikmati sebuah tugu yang terbuat dari pohon kopi dan di atasnya ada sebuah mahkota dan dedaunan yang menggambarkan keadaan di mana melimpahnya tanaman kopi. Aku telah sampai di kampung kopi Semberdem Asri. Aku menemukan sebuah persimpangan, lebih tepatnya perempatan yang dikelilingi masjid, pemukiman warga, dan pos Kampung Asri 09. Aku menuju ke atas jalan jalan yang terbuat dari cor-coran semen. Ada rumah yang sedang berkegiatan warga. Dan aku melihat kanan kiri terdapat sebuah gazebo, dan gazebo itu tidak hanya satu, melainkan beberapa gazebo dan di pinggir-pinggir jalan. Klaster kopi, budaya dan olahan kopi. Aku bertanya kepada warga di sini, seberapa lama, berawal dari tahun berapa sebuah kampung kopi di Semberdem Asri ini bermulai. Mereka menjawab, 2 tahun lamanya. Tapi aku tidak bertanya secara detail, melainkan hanya sekedar teguran sapa kepada warga. Dan ketika itu warga berangkat menuju kebunnya membawa bibit pisang dan untuk diberikan kepada temannya. Di sini terdapat penangkaran atau pembudidaya bibit-bibit kopi yang sangat banyak, di mana sudah terkenal sebagai Kampung Kopi Semberdem Asri. Kebun bibit. Di sini terdapat rumah-rumah yang sangat apik dan sangat bagus berjajar di daerah daratan sebuah kampung kopi Sumber Asri. Di sini berbagai gazebo yang terdapat sponsor dari Bank BRI, yang mungkin di mana ini adalah sebuah kerjasama desa untuk meningkatkan pemberdayaan desa dari Bank BRI. Ini adalah koperasi kopi Kampung Kopi Semberdem 1832. Entah koperasi ini digunakan sebagai apa, atau menyimpan sebuah barang yang dimana berkaitan dengan kopi. Di sini terdapat dengan sekretariatan Kampung Kopi Semberdem 1832. Ketika aku memasuki, sangat sepi, dimana mungkin ini bekas dari kopi. Espresso, doppio, americano, cappuccino, latte, mocha, cortado, flat white, mochaccino, macchiato, con panna, avocado, Irish coffee. Mungkin ini adalah jenis-jenis berbagai kopi. Aku menemukan sejarah kopi Nusantara, di mana bisa kalian lihat sendiri perjalanan sebuah kopi untuk datangnya ke Indonesia. Aku tidak akan menemukan tempat ini jika aku tidak berjalan-jalan mengelilingi lingkungan di mana aku tempat tinggal di desa KKN, di mana desa Semberdem ini adalah desa tetangga dari desa Jambuer. Tempat yang sangat nyaman di area sekitar Kampung Kopi
Sumberdem Asri. Aku mencoba gazebo yang ada di sekitaran jalanan di Kampung Kopi Sumberdem ini yang memiliki keunikan dan tersendiri, di mana dihiasi oleh lampu kuning yang menggambarkan keanekaragaman di desa, kehidupan di desa. Di sini atap yang terbuat dari pagar bambu, atap bambu, anyaman bambu. Aku tidak melihat sedikit pun gazebo yang berantakan. Semua di sini tertata dengan rapi. Entah bagaimana awal mula dari cerita Kampung Kopi Sumberdem ini berdiri. Sedikit perjalanan ke lokasi ini memang jauh dari keramaian kota. Namun kenyamanan sebuah desa, kekompakan sebuah warga, masyarakat akan membawa dampak yang lebih positif. Setiap rumah yang dihiasi oleh pepohonan yang menciri khas sebuah desa, dan atap dari kurang lebih dia terbuat dari lapisan pohon aren, itu kan. Nah, dan itu juga ada lampu LED-nya. Tak kebayang ketika malam hari indahnya akan seperti apa. Rumah berjajaran bagus-bagus, memberikan perekonomian yang sangat melimpah. Sungguh asik sekali. Ketika aku menengok ke belakang, pemandangan yang sangat bagus. Terlihat sebuah danau, di mana sebut adalah Danau Lahor, yang di sekitarnya terdapat dari Kecamatan Kromengan, Sumber Pucung, dan entah itu karena aku tidak terlalu paham dengan lokasi ini. Sangat indah sekali. Mungkin suatu saat aku tidak akan bisa kembali ke tempat ini karena memang di sini bukan tempatku. Setelah aku sampai di ujung jalan yang cor-coran, kembali menemukan jalan di mana terdapat dalam jalan bebatuan dan tidak terlalu sulit untuk dilewati karena memang tertata rapi. Kembali lagi bercerita tentang kerapian dan keindahan. Seperti halnya menjalankan hidup, semua akan berjalan dengan rapi, indah, sesuai dengan kodratnya. Apabila semua dijalankan dengan hati-hati. Aku tak tahu harus bagaimana. Rumus hidup sangatlah banyak. Bukan dari sekedar datang satu atau dua orang. Setiap kali kau menemui berbagai jenis karakteristik ataupun sifat yang dimiliki oleh berbagai orang, bagaimana kau mampu menerima dan menyikapi adalah bahwa bukti kedewasaan sebuah jati diri. Aku tidak tahu sejauh mana kakiku melangkah, sejauh mana proses perjuanganku ketika aku udah sampai di sini. Mungkin tak banyak orang tahu bagaimana keadaanku, bagaimana rasa yang aku rasakan ketika aku menjalani hidup ini. Semua berjalan begitu saja, dengan pengorbanan yang tak akan sia-sia. Semoga ketika aku tua nanti dapat mengambil pelajaran ini. Aku tahu ketika perjalanan kehidupan salah benar sudah biasa. Tapi
bagaimana cara kita menyikapi semua yang datang dan pergi. Pertemuan yang dimana takkan ada rencana, didatangkan oleh sebuah tugas, sebuah takdir, menyatukan dari berbagai perasaan manusia-manusia yang ketika baru bertemu pasti juga akan mengenal satu sama lain dan juga akan menjalin kisah, cerita, pengalaman yang dapat dipupuk ketika tidak bersama lagi. Pepohonan cengkeh di mana kanan kiri terdapat pohon-pohonan cengkeh dan juga kopi. Di sini cengkeh dan kopi. Kopi adalah sebuah tanaman yang dimana akan diolah sebagai menjadikan minuman yang beraneka rasa, yang dimana kopi identik dengan rasa pahit. Kau takkan tahu bagaimana pahitnya kehidupan seseorang jika kau tak pernah merasakan. Masing-masing orang memiliki kepahitan kehidupannya masing-masing. Di sini ada tanaman cengkeh, di mana tersebut tanaman yang memberikan kewangi-wangian atau keharuman di setiap masakan maupun yang menggunakan tambahan dari tanaman cengkeh. Pahit, wangi, manis, kesengsaraan sebuah kehidupan jika kau mampu menjalani itu semua. Semoga kau berjalan dengan baik-baik saja. Sebuah rintangan akan datang, menemui, berjumpa jika Tuhan yakin kau mampu melewatinya. Perjalanan kakiku, entah mungkin sedikit aku tak tahu arah. Namun, jika tidak dilewati, mungkin aku sama sekali tidak akan tahu arah jalannya kakiku, perjuangan hidupku. Ketika aku bercerita, ketika aku ditanya, mungkin aku sudah berlebihan menjawab, menjelaskan apa yang sebenarnya pada diriku. Aku tak tahu bagaimana kau menyikapi. Entah kau menyikapinya dengan baik-baik saja, ataupun tidak sama sekali. Terima kasih kau sudah hadir, menemani, menuliskan sebuah cerita, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan pada akhirnya aku keluar dari kebun dan tak tahu kok bisa sampai sini juga kan, ceritanya juga nggak tahu. Ini tambah ke klaster kambing, ternak kambing desa Sumberdem, kecamatan Wonosari, di mana aku dulu pernah lewat sini sama temanku, dan tadi di sana aku lewatin kampung kopi dan sekarang udah kampung kambing, ternak kambing, kawasan pengembangan kambing Etawa ya, Sumberdem asri. Thank you perjalanannya.